Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Secara umum, menentukan arah mata angin dapat menggunakan alat bantu berupa kompas. Pada kompas biasanya dilengkapi dengan petunjuk mata angin utama berupa arah timur, selatan, barat, dan utara. Ternyata selain menggunakan kompas, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menentukan arah mata angin. Berikut cara menentukan arah mata angin. 1. Jam tangan. Alat penunjuk waktu yang biasa dikenakan pada pergelangan tangan ini ternyata dapat digunakan sebagai cara dalam menentukan arah mata angin. Namun tidak semua jam tangan dapat digunakan, hanya jam tangan yang menggunakan jarum sebagai petunjuknya dan bukan jam tangan digital. Cukup dengan melihat angka 12 pada jam tangan kemudian arahkan tepat ke matahari. Tahap selanjutnya lihat jarum pendek yang ada pada jam tangan. Pada ruang antara angka 12 dan jarum pendek merupakan petunjuk arah mata angin utara atau apabila posisi pengamat sedang berada di bagian selatan dari garis khatulistiwa. 2. Melihat matahari. Manfaat matahari bagi kehidupan alam sangatlah banyak. Untuk orang-orang yang gemar melakukan kegiatan luar ruangan dan tidak memiliki kompas sebagai petunjuk arah, matahari dapat juga dijadikan sebagai petunjuk arah mata angin yang paling mudah. Caranya sangatlah mudah, pengamat hanya perlu melihat posisi matahari ketika sedang terbit atau sedang terbenam. Ketika matahari terbit itu menjadi pertanda arah mata angin timur, dan matahari terbenam adalah petunjuk arah mata angin barat. Dari sini kita juga mengetahui posisi utara dan selatan, jika menghadap matahari terbit sudah tentu sisi kanan adalah arah selatan dan sisi kiri merupakan petunjuk arah utara. Begitupun sebaliknya saat menghadap arah matahari terbenam, maka sisi kanan adalah arah utara dan sisi kiri merupakan arah mata angin selatan. 3. Ciri-ciri pohon. Jika tidak memiliki kompas sebagai petunjuk arah, dapat memanfaatkan pohon-pohon besar yang berada di sekitar. Ciri-ciri yang harus diperhatikan antara lain kelebatan pohon dan juga arah condong batang pohon terutama untuk pohon berukuran kecil. Umumnya pohon-pohon kecil akan mengarah ke timur sebab cenderung untuk mencari sinar matahari saat terbit di pagi hari dalam membantu proses fotosintesis. Cara kedua bisa juga dengan memperhatikan pohon besar dan merabanya apakah terdapat lumut pada batangnya atau tidak. Apabila batang pohon terasa basah dan berlumut bisa menjadi pertanda bagian tersebut merupakan arah timur, sebab matahari bersinar terik saat pagi hari. Cara terakhir yakni dengan meraba batang pohon untuk mengetahui suhunya. Jika terasa hangat pada salah sisinya maka sisi tersebut mengarah ke arah barat sebab kemungkinan matahari terbenam belum lama sehingga sinarnya masih dapat menghangatkan bagian pohon. 4. Bayangan. Cara ini juga dapat dilakukan untuk menentukan arah mata angin terutama ketika berada di tempat terbuka. Cukup menggunakan batang kayu dan menandai bagian ujungnya. Perlu diingat jika cara ini hanya dapat dilakukan saat siang hari saja karena membutuhkan cahaya matahari. Caranya cukup kecil dengan panjang sekitar 50 cm kemudian tancapkan ke dalam tanah dan memberikan tanda pada bagian ujung bayangannya, lalu tunggu sekitar 10 hingga 15 menit. Tahap selanjutnya yakni memberikan tanda lagi pada bagian ujung bayangan yang baru. Kemudian pada bagian ujung kedua bayangan yang telah diberi tanda tadi, buatlah garis yang menghubungkan keduanya. Carilah titik tengah pada garis penghubung tersebut lalu buatlah garis yang berlawanan seperti menggunakan tanda plus. Hal penting yang harus diperhatikan yakni garis berlawanan harus membuat sudut 90 derajat. Garis berlawanan ini dan juga yang mengarah matahari merupakan petunjuk arah mata angin utara. 5. Rasi bintang Crux atau pari. Rasi bintang ini sudah banyak dimanfaatkan oleh para pelaut ketika sedang berlayar sebagai petunjuk ke arah selatan. Rasi bintang ini sangat terkenal dan dapat dengan mudah ditemukan karena bentuknya yang sangat khas yakni terlihat membentuk layang-layang atau salib dan sedikit miring. Demikian penjelasan 5 cara menentukan arah mata angin selain menggunakan kompas. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.